Salam dan bahagia. Saya Gaudensius Prasisco de Passionis, guru IPA dari SMP Negeri 3 Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah peserta apresiasi GTK tahun 2025 untuk kategori dedikatif guru SMP. Adapun konten karya yang saya pilih berhubungan dengan penguatan literasi. Judul karya saya yaitu Literasi Titik, Koran Bekas dan Geliat Literasi. SMP Negeri 3 Welak terletak di Lamba, Desa Pongwelak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2019, kali pertama saya mengabdi sebagai guru IPA di SMP Negeri 3 Welak. Sejak saat itu, telah banyak cerita yang saya miliki, termasuk cerita tentang upaya menggerakkan literasi yang bermula dari koran bekas. Dan ini adalah sepenggal kisah perjalanan dan dedikasi saya di SMP Negeri 3 Welak. Menjadi guru di desa tentu bukanlah hal yang mudah, terutama bagi saya yang notabene bukan merupakan warga asli setempat, sehingga saya membutuhkan banyak penyesuaian. Waktu tempuh yang saya butuhkan dari rumah ke sekolah kurang lebih sekitar 1 jam, sehingga sangat menguras tenaga. Kondisi jalan yang tidak sepenuhnya baik membuat perjalanan ini menjadi jauh lebih melelahkan. Di awal masa pengabdian, sekolah ini belum memiliki instalasi listrik dan jaringan internet juga belum memadai. Salah satu realita paling pahit yang saya rasakan di awal pengabdian yakni terkait rendahnya kemampuan literasi peserta didik. Sebagian besar peserta didik masih kesulitan dalam memahami isi teks bacaan dan mengkomunikasikan kembali secara lisan maupun tulisan. Bahkan masih terdapat peserta didik terutama kelas 7 yang kesulitan dalam membaca apalagi berhitung operasi dasar matematika. Di tengah situasi tersebut, saya pun tidak mengamati adanya gerakan literasi sekolah yang berjalan. Minimnya ketersediaan sumber bacaan non-pelajaran membuat siswa tidak memiliki kebiasaan membaca. Rendahnya kemampuan literasi pada peserta didik tentunya berdampak pada pembelajaran IPA. Banyak tujuan pembelajaran yang susah tercapai karena peserta didik kurang mampu memahami isi buku maupun penjelasan materi yang saya berikan. Melihat situasi tersebut, sebuah kesadaran muncul di dalam hati saya, bahwa Tuhan menempatkan saya di tempat ini bukan untuk meratapi kepahitan yang ada, tetapi datang untuk membawa solusi. Kesadaran tersebut menjadi titik balik bagi saya untuk melakukan aksi nyata penguatan literasi. Namun, dalam upaya menggerakkan literasi, saya menemui tantangan dalam mengkomunikasikan ide tersebut kepada rekan-rekan kerja. Keberadaan saya sebagai guru pendatang baru membuat saya merasa canggung untuk berkolaborasi dengan rekan kerja pada saat itu. Namun, tantangan tersebut tidak mematahkan saya. Saya pun menjalankan prinsip mulai dari diri, di mana saya bekerja dalam diam, dalam senyap, dan membiarkan hasil yang berbicara. Aksi sederhana yang saya lakukan pertama kali yaitu mencari sumber bacaan. Saya memanfaatkan koran yang sudah tidak terpakai lagi dari berbagai kantor atau instansi pemerintahan. Saya mengumpulkan koran bekas yang masih layak dipakai dan saya membawa koran-koran tersebut untuk dibagikan kepada setiap peserta didik. Koran-koran ini kemudian dipakai oleh peserta didik untuk menemukan inti dari setiap berita atau topik yang dibaca. Koran yang telah dibagikan bisa dibawa oleh peserta didik ke rumah masing-masing untuk dibaca secara mandiri di rumah sambil dibimbing oleh orang tua atau wali. Untuk memastikan bahwa setiap peserta didik membaca koran,
maka saya mewajibkan setiap peserta didik membuat buku kontrol aktivitas membaca. Di dalam buku kontrol tersebut, peserta didik menuliskan hari dan tanggal membaca, judul bacaan, inti bacaan, dan wajib ditandatangani oleh orang tua atau wali peserta didik. Sesampainya di sekolah, sekitar 10-15 menit sebelum pembelajaran dimulai, saya mengecek setiap buku kontrol yang telah dibuat oleh peserta didik, dan saya juga memberikan apresiasi untuk setiap peserta didik yang telah membaca koran. Untuk meningkatkan semangat gerakan literasi, saya memberikan kesempatan kepada beberapa peserta didik yang berbakat dalam menggambar untuk membuat poster yang berisi ajakan membaca buku, dan poster-poster tersebut kemudian ditempel di dinding kelas. Gerakan literasi juga saya wujud nyatakan melalui pembuatan majalah dinding bersama peserta didik. Saat pertama kali membuat majalah dinding, kami memilih tema yang berhubungan dengan sains. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi sains dari setiap peserta didik yang membaca majalah dinding ini. Setelah gerakan literasi mulai dijalankan, saya pun membuat sebuah video bertajuk Koran Bekas dan Geliat Literasi yang kemudian saya unggah ke akun YouTube pribadi. Link video ini saya bagikan ke berbagai platform media sosial dan kemudian mendapatkan umpan balik yang positif dari berbagai pihak, termasuk para pegiat literasi. Kami mendapatkan dukungan dari beberapa pihak pegiat literasi, termasuk Marvin Sulistyo yang pada saat itu menjadi jurnalis sekaligus pembaca berita di Metro TV. Kami mendapatkan sumbangan buku dari Marvin Sulistyo dalam jumlah yang sangat banyak sehingga bisa dibaca oleh peserta didik. Setelah Marvin Sulistyo, sumbangan terus berulang kami dapatkan dari donatur yang lain. Sumbangan tersebut bukan hanya berupa buku bacaan, tetapi juga berupa uang tunai yang jumlahnya mencapai belasan juta rupiah. Uang tunai tersebut digunakan untuk pengembangan literasi dan juga untuk membeli perlengkapan sekolah bagi peserta didik, misalnya tas, sepatu, buku tulis, dan lain-lain. Setelah membaca buku, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengulas kembali isi buku, baik dalam bentuk tulisan yang ditempel di majalah dinding maupun dalam bentuk lisan melalui pembuatan konten video literasi. Buku ini mengupas secara mendalam tentang tokoh dan karakter, cerita tentang Lintang, Harun, Mahar, dan yang lainnya. Nah, teman-teman ingin tahu kan siapa mereka? Mereka adalah anggota Laskar Pelangi sejak mereka bersekolah di SD Muhammadiyah sampai mereka dapat meraih cita-cita mereka. Tokoh favorit saya di novel ini adalah Lintang. Alasannya, Lintang terlahir dari keluarga yang sederhana, tetapi mimpinya untuk meraih cita-cita sangatlah tinggi. Dalam buku ini juga tertera arti sebuah persahabatan, yaitu ikatan rasa persaudaraan antar sesama tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan kebudayaan. Dengan berkembangnya teknologi secara pesat ini, misalnya HP, terus ada begitu banyak aplikasi-aplikasi di dalamnya. Untuk dampak negatifnya ini Pak ya, yang hanya akan mengambil atensi kita sepenuhnya. Informasi kedua kami dari dalam negeri, kebakaran besar melanda wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat. 20 orang dilaporkan menjadi korban luka-luka dan saat ini tengah dievakuasi. Demikian informasi utama kami, kita kembalikan ke rekan Marvin. Demikianlah seluruh rangkaian informasi kami dan kami akan kembali usai jeda. Berbagai konten video literasi yang telah kami buat dapat dilihat di akun Instagram @literasi. Literasi adalah nama yang kami pilih karena sangat sesuai dan menggambarkan segalanya. Gerakan ini kecil seperti titik, tetapi kami percaya akan membawa dampak yang besar. Setelah 6 tahun berjalan, ini adalah beberapa refleksi dan dampak dari literasi titik. Seluruh dampak positif yang diperoleh tentunya karena kerjasama kolektif guru dan tenaga kependidikan, terutama dukungan penuh dari Kepala Sekolah Ibu Maria Aprilah Tama.